Dari bahan-bahan yang sederhana dengan proses yang mudah, tanpa di-oven, hanya dikukus saja, kita buat kembali bolu lembut yang bikin nagih dan cantik seperti ini. Dalamnya lumer dan tentu saja sangat menggoda sekali ya. Hai, dengan saya Bunda NR Recipe, tempat berbagi resep itu indah. Mari masak makan enak, keluarga bahagia tentunya. Langsung aja yuk kita lihat proses pembuatannya. Mari masak bersama Bunda. Mari sini kawan semua, dapur Bunda HR menyapa. Rasa kreatif, enak dan lezat, dari tangan penuh cinta, masakan jadi istimewa. Di sini saya sudah siapkan 4 buah telur ayam. Kemudian di sini kita masukkan ke dalam wadah yang bersih dan kering. Lanjut tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram. Kemudian tambahkan 1 sendok teh SP atau emulsifier, boleh dengan TBM atau opalet jika SP tidak ada. Lanjut tambahkan 1/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili cair, boleh juga dengan vanili bubuk. Kemudian ini kita mixer sampai adonan ini nanti menjadi putih, kental dan berjejak. Ini sekitar 5-7 menit dari kecepatan yang rendah, kemudian saya tambahkan menjadi kecepatan yang tinggi. Seperti ini sudah mulai mengembang, putih, kental dan berjejak. Dan ini nanti akan kita tambahkan bahan-bahan yang lainnya. Oke, lanjut di sini saya sudah siapkan 40 gram keju parut. Ini keju cheddar yang sudah diparut. Kita aduk kembali menggunakan mixer. Sebentar saja, cukup sekitar 10 detik atau sampai 15 detik sampai tercampur saja bahannya. Kemudian kita matikan kembali mixernya. Lanjut di sini saya sudah siapkan tepung terigu sebanyak 170 gram. Ini akan kita saring terlebih dahulu supaya nanti tidak ada bahan yang bergerindil. Jadi nanti untuk bolu atau cake-nya nanti bisa menghasilkan serat yang lebih halus dan pori-pori yang kecil ya. Oke, di sini lanjut. Kemudian kita tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Di sini saya gunakan yang double acting, boleh menggunakan yang biasa tapi ditambah setengah sendok teh lagi. Ini kemudian saya akan aduk sebelum dihidupkan mixernya. Kita aduk terlebih dahulu. Dan ini saya sudah hidupkan mixernya hanya dengan kecepatan yang rendah saja dan sekitar 15-20 detik saja atau sampai tercampur saja. Lanjut di sini saya sudah siapkan 40 gram susu kental manis. Kita tuang saja seperti ini. Ini sekitar 1 saset ya untuk susu kental manisnya. Kemudian di sini kita aduk kembali menggunakan mixer hanya sekejap saja atau sebentar saja ya. Sekitar 5 detik. Kemudian di sini untuk yang terakhir ditambahkan sekitar 120 ml minyak goreng atau minyak sayur. Ini kemudian saya akan aduk kembali menggunakan mixer sebentar saja sampai tercampur saja ya untuk bahan-bahannya. Dan ini nanti akan kita matikan mixernya dan tidak kita pergunakan kembali. Dan untuk memastikan semua bahannya tercampur dengan baik, di sini saya pakai spatula saja seperti ini dengan teknik aduk balik supaya nanti tidak ada endapan yang tertinggal di dasar adonan ya, sehingga nanti kuenya nanti tidak menjadi bantat. Untuk memberikan aroma atau rasa yang lumayan enak, di sini saya tambahkan perisa red velvet 1 sendok teh, kemudian saya tambahkan juga di sini sekitar 1/4 sendok teh. Ini perisa dark coklat atau boleh juga dengan coklat saja ya. Kemudian di sini diaduk kembali sampai benar-benar tercampur dengan rata.
Dan warnanya menjadi seperti ini, terlihat lebih bagus, lebih cantik. Kemudian di sini saya akan siapkan untuk cetakannya. Saya pergunakan cetakan puding mini seperti ini. Kita olesi saja dengan minyak goreng seperti ini, tipis-tipis saja ya. Lakukan sampai semuanya selesai. Kemudian di sini kita tuang adonan tadi. Ini adonan bolu red velvet. Sekitar 3/4 cetakan. Lakukan semuanya sampai selesai. Dan ini nanti siap untuk kita kukus. Jangan lupa kukusannya kita panaskan dahulu. Dan ini akan saya pindahkan ke wadah untuk pengukusan seperti ini. Di sini saya pakai pengukusan yang 2 susun. Jadi nanti lebih mudah ya untuk proses pengukusannya dan lebih efisien untuk waktu pengukusannya. Dan lebih hemat gas tentunya. Nah, ini sebagian saya taruh di wadah pengukusan yang paling bawah. Ini untuk hasil dari satu resep kue ini, kita bisa menghasilkan sekitar 15 buah cake mini red velvet seperti ini. Dengan ukuran cetakannya yang sama seperti yang saya perlihatkan di video ya. Nah, ini untuk panci 2 susunnya seperti ini, jadi lebih mudah ya untuk proses pengukusannya dan lebih cepat tentunya. Oke, kita akan kukus adonan red velvet cake ini sekitar 15-20 menit atau sampai kuenya benar-benar matang dan mengembang. Nah, ini dia sekitar 20 menit saya buka. Dan maaf ya, sedikit ada ketetesan air dari tutup pancinya di salah satu bolu mini red velvet ini, tapi tidak apa-apa ya, hanya sedikit saja ya di atasnya. Jadi saran saya kalau yang menggunakan tutup pengukusan agak lebih datar, sebaiknya diberi alas kain serbet atau kain ya untuk bagian atasnya supaya tidak ada tetesan air yang jatuh ke permukaan kuenya. Oke, untuk bagian di atas sudah saya angkat semua, dan ini yang bagian bawahnya, Masya Allah, cantik sekali ya, mengembang dengan sempurna semuanya. Dan ini akan saya ambil kembali dari dalam kukusan. Kita matikan ya untuk kompornya. Dan ini prosesnya sangat cepat sekali ya. Jadi untuk yang menyukai bolu atau mini cake seperti ini, boleh dicoba di rumah ya. Oke, ini setelah cukup hangat, di sini saya akan keluarkan dari dalam cetakan. Terlihat ya, mudah sekali untuk mengeluarkannya karena tadi sudah diberi olesan minyak atau boleh juga dengan margarin sedikit ya. Dan ini dia hasilnya. Masya Allah, cantik sekali ya, menul-menul dan kelihatan empuk lembut sekali ya untuk tekstur dari bolunya. Tapi nanti akan saya perlihatkan lebih jelas ya. Di sini saya akan beri tambahan untuk topping atasnya supaya terasa lebih nikmat lagi ya untuk bolu red velvet mini ini. Dan di sini saya akan beri atasnya topping keju lumer. Keju lumernya ini dari keju oles atau spready yang ditambah SKM ya. Dan di sini karena ini cetakannya ternyata untuk model seperti ini lubangnya lebih dalam, jadi di sini saya beri selai stroberi dulu. Kebetulan saya punya selai stroberi. Kemudian di atasnya baru saya beri keju oles kembali seperti yang lainnya. Jadi di sini hasilnya nanti terasa ada selai stroberi dan keju olesnya, dan ini rasanya pasti lebih nikmat ya. Oke, apabila ingin menggunakan keju oles semuanya juga boleh ya. Di sini saya tambahkan untuk mempercantiknya. Di atasnya saya beri kembali ya selai stroberinya. Oke, kuenya jadi terlihat lebih cantik dan menarik.
Ini bisa juga untuk ide jualan atau isian snack box, dan untuk cemilan anak-anak di rumah tentunya. Untuk harga, sebagai ide jualan boleh disesuaikan dengan harga bahan sesuai dengan daerah masing-masing ya. Di sini saya akan langsung review dan perlihatkan bagaimana tekstur dan rasa dari bolu red velvet keju mini ini. Masya Allah, terlihat lembut sekali ya. Dalamnya juga lumer sekali karena ada strawberry atau selai strawberry dan keju lumernya tadi. Ini akan saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bolunya lembut, manisnya tidak berlebihan. Perpaduan antara selai strawberry yang segar dan gurihnya keju. Masya Allah, nikmat banget ya. Recommended. Selamat mencoba di rumah. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jika Anda suka, silakan ikuti saya. Jadi jika suatu hari nanti Anda lupa cara memasaknya, Anda bisa melihatnya kapan saja. Sampai jumpa di next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.